Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton sekalian, para pendidik, mahasiswa, pemerhati pendidikan, dan siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan. Terima kasih sudah hadir di kanal ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah peristiwa yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu kasus guru yang menampar siswa karena merokok di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Jadi peristiwa ini menuai pro dan kontra. Ada yang membela sang guru atas nama kedisiplinan, ada pula yang menolak karena menganggap tindakan tersebut sebagai kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, peristiwa ini sebenarnya sudah saya bahas dahulu dalam bentuk tulisan ilmiah yang dimuat di Kompasiana. Namun di video ini, saya ingin melangkah lebih jauh. Saya ingin mengajak Anda tidak hanya melihat kasus tersebut dari kacamata aturan sekolah, hukum, atau sudut moral yang paling umum, tetapi dari sudut pandangan yang jauh lebih dalam, yaitu filsafat eksistensialisme. Mengapa? Karena persoalan pendidikan pada hakikatnya itu bukan semata tentang tata tertib dan pelanggaran, melainkan tentang manusia, tentang kesadaran, kebebasan, tanggung jawab, maupun keputusan-keputusan yang diambil oleh individu dan juga hubungan antar manusia yang saling memanusiakan. Banyak di antara kita terburu-buru menilai, oh siswa yang salah karena mereka itu merokok di lingkungan sekolah, atau sebaliknya guru salah karena melakukan kekerasan. Tapi jarang sekali kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada level kemanusiaan? Mengapa seorang siswa memilih tindakan yang berisiko? Mengapa seorang guru yang seharusnya mendidik akhirnya menempuh jalan kekerasan? Apakah sekolah ini benar-benar memerdekakan manusia atau sekedar menaklukkan tubuh-tubuh yang harus patuh begitu ya? Sehingga melalui pendekatan eksistensialisme kita akan bersama-sama menelaah, membedah bahwa manusia, baik guru maupun siswa, adalah makhluk yang bebas sekaligus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Kita akan melihat bahwa tujuan pendidikan itu bukan hanya membuat siswa itu merasa takut ketika melakukan perbuatan salah, tetapi bagaimana perbuatan yang salah itu berhasil menumbuhkan kesadaran moral yang lahir dari dalam dirinya. Dengan cara pandang ini, kasus Cimarga itu bukan lagi sekedar berita viral ya, tetapi bisa menjadi cerminan besar yang akan memaksa kita untuk bertanya, sudahkah pendidikan kita memanusiakan manusia? Jadi, mari kita mulai perjalanan intelektual ini, kita berpikir secara terbuka, karena kita akan memasuki ranah filsafat bukan untuk berteori kosong, tetapi untuk memahami realitas pendidikan secara lebih jernih, kritis, dan juga manusiawi. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, adalah filsafat eksistensialisme. Jadi eksistensialisme ini adalah aliran filsafat yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mengada melalui pilihan-pilihannya. Bagi eksistensialis, manusia itu tidak lahir dengan jati diri yang sudah jadi begitu ya, melainkan membangun dirinya lewat keputusan-keputusan yang ia ambil dalam hidup. Eksistensialis menolak pandangan bahwa manusia itu hanyalah produk sistem, hanyalah produk kurikulum, tradisi, atau otoritas eksternal. Manusia itu bukan mesin yang diformat, bukan robot yang diprogram, dan juga bukan objek yang dibentuk sesuka oleh struktur yang ada. Karena itu, nilai hidup tidak diwariskan begitu saja dari luar, tetapi diciptakan dan dimaknai oleh individu. Manusia memang hidup dalam masyarakat, tetapi kebebasan batinnya itu tidak boleh untuk dimatikan. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini menegaskan bahwa siswa itu adalah subjek yang berpikir dan juga memiliki kehendak. Pendidikan tidak boleh menjadikan siswa itu sekedar objek peraturan atau target kedisiplinan, tetapi harus mampu mendewasakan kebebasan mereka melalui kesadaran ataupun moral.
Nah, dalam filsafat eksistensialisme ini ada beberapa tokoh ya yang telah eh, memberikan pandangannya bagi perkembangan filsafat eksistensialisme itu sendiri. Tokoh yang paling utama itu ada yang namanya Sartre ya, atau Jean-Paul Sartre lengkapnya. Nah, ia berpandangan bahwa eksistensi itu mestinya harus mendahului esensi gitu ya. Maksudnya manusia ada terlebih dahulu, barulah ia menciptakan dirinya melalui pilihan dan tindakan. Kebebasan bagi Sartre itu bukan hadiah, tetapi kodrat, dan karena kebebasan adalah kodrat, maka manusia itu tidak boleh lari dari tanggung jawabnya. Jika seorang siswa memilih untuk merokok, maka pilihan itu tidak netral. Ada konsekuensi fisik, ada konsekuensi sosial, moral, dan juga etik yang wajib ia pikul. Jadi dalam hal ini Sartre ingin menekankan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah kebingungan tanpa arah. Kemudian tokoh yang kedua ada namanya Soren Kierkegaard. Ya, ia menambahkan dimensi yang lebih dalam bahwa tindakan moral yang sejati itu tidak lahir dari kepatuhan buta, tetapi dari kesadaran batin ya. Bagi Kierkegaard, seseorang baru kemudian disebut menjadi manusia ketika ia mau memikul tanggung jawab secara sadar dan jujur di hadapan dirinya sendiri. Hukuman fisik mungkin membuat seseorang itu berhenti bertindak, tetapi tidak membuatnya bertanggung jawab. Jadi, tanggung jawab menurut Kierkegaard itu sejatinya hanya dapat tumbuh dari refleksi batin, bukan dari ketakutan akan kekerasan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep pendidikan eksistensialis itu sesungguhnya. Ya, dalam dunia pendidikan, eksistensialisme itu menolak adanya sesuatu yang serba komando, yang seragam, yang represif gitu ya. Jadi pendidikan yang otentik itu harus diletakkan menjadi ruang dialog, bukan ruang intimidasi, yaitu ruang yang menumbuhkan kesadaran moral, bukan rasa takut, ruang yang merawat kebebasan murid, bukan menaklukkannya. Guru dalam pandangan ini bukan semacam polisi kelas, bukan seperti itu, melainkan pendamping eksistensial yang akan mengajak murid untuk berani memilih sekaligus berani bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan demikian, fungsi pendidikan itu bukan mencetak manusia yang patuh gitu ya, tapi membimbing manusia untuk menjadi pribadi yang otentik, menjadi pribadi yang matang dan juga merdeka. Nah, kita akan lihat bagaimana kasus aktual yang terjadi ya di SMA 1 Cimarga ya. eh, itu terjadi dalam sistem sekolah yang masih kental dengan budaya hierarki ya. Siswa merokok, melanggar aturan, lalu kemudian guru menegurnya dengan cara menampar, lalu kemudian menimbulkan reaksi publik terbelah. Ada yang memihak guru karena menganggap tamparan itu sebagai bentuk kedisiplinan tradisional, dan ada yang mengecam karena menilai kekerasan itu tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Nah, disinilah kita melihat bahwa persoalan ini tidak sesederhana siapa salah, siapa benar, tetapi menyangkut cara memandang manusia dalam pendidikan. Uh, kita akan mulai dari Sartre ya. Bagaimana analisis kasus ini berdasarkan kepada pendekatan eksistensialis. Jika kita memakai kacamata Sartre, siswa memang bebas untuk memilih merokok, tetapi ia harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Di sisi yang lain, guru juga bebas memilih apakah memberi hukuman, memberi dialog, memberi peringatan, atau memberi kekerasan. Namun kebebasan guru itu sama seperti siswa, yaitu juga harus bisa untuk memikul konsekuensinya. Jika ia memilih kekerasan, maka ia harus siap untuk memikul konsekuensi sosial, psikologis, moral, bahkan hukum dari tindakannya. Nah, dari sinilah eksistensialisme itu menegaskan bahwa kebebasan itu tidak boleh dipakai untuk meniadakan kebebasan orang lain. Itu yang pertama.
analisis eksistensial dari Sartre. Kemudian yang kedua adalah analisis eksistensialis ala Kierkegaard. Dalam perspektif Kierkegaard, tindakan menampar itu gagal membangkitkan penyesalan yang lahir dari batin siswa. Kekerasan hanya memaksa tubuh, bukan menyentuh jiwa. Ia mungkin membuat siswa itu jera secara fisik, tetapi tidak membuatnya bertanggung jawab secara moral. Padahal tujuan pendidikan itu adalah membentuk tanggung jawab batin, bukan sekedar ketaatan kosong. Jika guru ingin membangun moralitas, maka ia harus mengajak murid itu memasuki proses refleksi, bukan intimidasi ya. Sehingga dari kasus ini teman-teman sekalian, kita bisa belajar bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti hanya pada logika aturan. Pendidikan harus menyentuh dimensi eksistensial manusia. Guru seharusnya mendidik kebebasan, bukan menakut-nakuti. Siswa seharusnya belajar menjadi manusia yang sadar, bukan manusia yang jinak. Sekolah seharusnya menjadi ruang dialog, bukan ruang kekerasan. Nah, eksistensialisme ini sebagai penutup, teman-teman sekalian, mengingatkan kita bahwa yang terpenting dalam pendidikan itu bukan sekedar membuat murid patuh, tetapi membentuk manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Aturan memang penting, tetapi kemanusiaan lebih penting. Kedisiplinan memang perlu, tetapi kesadaran moral itu jauh lebih mulia. Selama sekolah masih membenarkan kekerasan, maka pendidikan akan gagal membebaskan manusia. Sehingga pada akhirnya kita harus memilih apakah sekolah akan menjadi tempat yang memanusiakan atau tempat yang menaklukkan. Saya kira itu teman-teman sekalian, kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, menambah wawasan kita, dan juga bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan kita. Saya tutup, demikian, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.